Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat selalu. Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran yang di dalamnya nanti kita akan membahas tentang perencanaan proses pembelajaran, sumber bahan pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Nah, mata kuliah kali ini diampu oleh Bapak Bayu Sukma Anggara. Saya kali ini sudah di semester 4, alhamdulillah. Ya, saya di kelas 24. Nama sudah jelas ya, nyari. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita. Langsung saja, yang pertama itu perencanaan proses pembelajaran. Nah, perencanaan proses pembelajaran adalah langkah awal penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran. Ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pengajaran yang sesuai, serta penilaian yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah untuk perencanaan proses pembelajaran itu, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ya, apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Contohnya di dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik, yang pertama adalah contohnya nih ya, memahami konsep-konsep materi matematika secara mendalam untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contohnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan dalam bahasa tertentu, baik lisan maupun tulisan. Nah, contohnya itu kalau saya sekarang ini kan di Kalimantan, jadi bahasa lokalnya itu adalah bahasa Dayak. Mungkin kalau di Jawa itu seperti kalau tulisan itu Hanocoroke ya, seperti itu. Oke, selanjutnya contohnya membangun rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengekspresikan ide dan solusi. Selanjutnya, memperluas pengetahuan tentang dunia dan meningkatkan pemahaman tentang budaya dan keberagaman. Nah, ini masuk kepada, kalau di SD atau MI itu masuk ke dalam materi pendidikan Pancasila ya. Selanjutnya, menumbuhkan minat dan motivasi untuk belajar secara mandiri dan berlanjutan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, mempelajari karakteristik siswa atau peserta didik, minat mereka, tingkat pengetahuan, dan juga gaya belajar yang efektif, yang baik untuk mereka. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka, pengidentifikasian kebutuhan peserta didik itu tetap menjadi fokus utama. Beberapa metode identifikasi kebutuhan peserta didik yang dapat diterapkan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, konsultasi partisipatif, yaitu melibatkan peserta didik, orang tua, guru, stakeholder lainnya dalam proses mengidentifikasi kebutuhan. Ini dapat juga dilakukan melalui pertemuan atau wawancara atau diskusi seperti itu. Yang kedua, analisis data pembelajaran, menganalisis data hasil pembelajaran belajar selama di sekolah, baik itu dari ujian, penilaian formatif atau portofolio, untuk mengetahui di mana peserta didik mengalami kesulitan atau keberhasilan seperti itu. Selanjutnya, pemantauan perkembangan individu
memantau perkembangan individu peserta didik secara terus-menerus untuk mengidentifikasi perubahan dalam pemahaman, keterampilan, ataupun minat mereka. Selanjutnya itu survei dan kuesioner. Melakukan survei ini kepada peserta didik, memberikan pertanyaan, kan, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bahan belajar mereka, minatnya ataupun kebutuhan mereka, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir pengamatan langsung. Nah, ini mengamati peserta didik selama proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap metode pengajaran tertentu dan mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang mungkin timbul. Nah, melalui identifikasi tadi itu semua, kurikulum dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih baik, lebih efektif, dan bermakna sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Itu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah yang ketiga, memilih metode dan materi pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti ceramah ataupun tugas ataupun juga portofolio. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah merencanakan penilaian, membuat strategi evaluasi yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti ujian, tugas ataupun portofolio. Nah, yang selanjutnya itu merencanakan rincian pelaksanaan. Rincian pelaksanaan menentukan jadwal pelaksanaan pembelajaran termasuk dengan waktu, ya, durasi, lokasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah evaluasi penyesuaian setelah pembelajaran berlangsung nih, apa yang perlu dievaluasi. Nah, ditinjau hasilnya dalam identifikasi area perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Itu tadi tentang perencanaan proses pembelajaran. Ini contoh RPP yang berhubungan dengan itu tadi, perencanaan. Nah, kalau kita guru sih sudah biasa dengan RPP. Apa sih RPP itu, ya? Rencana pembelajaran. Nah, yang di dalamnya itu ada nama sekolah, kemudian tahun ajarannya. Ini saya ambil dari internet saja, ya. Nah, kemudian ada alokasi waktunya. Seperti ini namanya juga perencanaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sumber bahan pembelajaran. Ya, sumber bahan pembelajaran yang pertama ini ada buku teks. Nah, sumber informasi ini sudah dari dulu, ya, udah klasik lah dan sering kita gunakan untuk materi dalam pembelajaran. Ini contohnya ini buku yang sudah kurikulum merdeka bahasa Indonesia. Selain itu juga ada, kalau kurikulum merdeka sekarang itu pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan menjadi satu buku, cuman dipisah menjadi 2 semester. Semester pertama atau 6 bulan pertama itu pembelajarannya tentang IPA, tentang alam. Nah, 6 bulan berikutnya atau semester 2, semester genap itu dia masuk pembelajaran IPS. Jadi sosialnya. Jadi semester 1 IPA, semester 2 IPS-nya. Mungkin itu. Nah, selanjutnya sumber bahan belajar yang pertama adalah materi daring. Nah, ini dilakukan kemarin waktu COVID-19 atau masa corona, masa pandemi itu. Jadi ada pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, karena daring maka bukan teks buku
secara bukan materi secara buku tertulis atau teks secara hardcover, maaf berbalik ya, karena daring itu dia file bentuknya, jadi kita kirimkan melalui handphone atau Android siswa, kemudian dipelajari jarak jauh seperti di rumah, seperti itu. Nah, selanjutnya sumber pembelajaran yang ketiga itu materi referensi. Nah, ini kalau dalam perkuliahan atau guru juga bisa referensinya itu melalui jurnal. Nah, jurnal kita sekarang karena serba online, alhamdulillah semakin maju teknologi, jadi kita bisa menggunakan media internet. Nah, dari internet itu kita bisa di pencarian itu di Google Cendekia atau Google Scholar, seperti itu. Nah, di situ banyak jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, bisa menjadi referensi untuk pembelajaran. Yang keempat, kurikulum dan standar pendidikan. Nah, ini juga nih salah satunya, saya ambil contoh jurnal yang ada di internet juga. Ini juga contohnya sudah bisa kita nikmati secara langsung ya. Yang penting ada kuota internetnya. Nah, materi atau sumber bahan pembelajaran yang selanjutnya adalah pengalaman pribadi dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan sesama guru. Seperti kalau pengalaman pribadi itu contohnya pengalaman saya sebagai guru ketika masih sekolah gitu, apa yang dikerjakan waktu di sekolah, apa yang didapatkan. Nah, itu bisa juga menjadi bahan pembelajaran, bisa diberikan kepada siswa. Contohnya itu ketika menemukan soal yang sangat sulit gitu, dan tidak ada teman ataupun orang tua yang mendampingi untuk belajar, maka bagaimana caranya? Seperti bisa juga mencari di internet, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa menggunakan presentasi multimedia seperti ini saya menggunakan slide dari PowerPoint, bisa juga berbentuk video atau audio ataupun bentuk film, kemudian ditayangkan di dalam kelas gitu, karena sekarang sudah banyak alat-alat teknologi yang canggih, jadi banyak kita bisa menggunakan media-media tersebut. Nah, selanjutnya ada papan tulis. Nah, papan tulis ini yang ya sudah lama sih kita gunakan, baik dari waktu semasa saya SD dulu ya sampai sekarang masih menggunakan papan tulis untuk pembelajaran, seperti itu. Yang selanjutnya adalah aplikasi dan permainan. Nah, aplikasi permainan ini sering kita permainan ini bisa kita gunakan untuk menyelingi atau jeda untuk pembelajaran. Biasanya anak-anak ini akan bosan di dalam kelas, maka kita perlu nih permainan yang bisa menjadi satu semangat, yang keduanya tetap masih dalam pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya ada peta konsep atau grafik. Nih, selain itu juga ada simulasi dan demonstrasi. Nah, ini demonstrasi itu praktek seperti itu yang dipraktekkan oleh guru, didemonstrasikan kepada siswa atau siswa sendiri nih yang diminta oleh guru untuk mendemonstrasikan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ada karya seni dan proyek kreatif. Nah, ini orang-orang yang suka seni, termasuk saya juga. Jadi ini juga sebagai selingan
ketika pembelajaran itu terasa sudah jenuh, sudah membosankan. Jadi kita bisa itu tadi membuat proyek kreatif. Salah satunya itu membuat tempat pensil dari batang lidi ataupun stek es krim ataupun juga dari barang-barang bekas. Yang terakhir ada diskusi kelompok ataupun debat seperti itu. Debat ini ya yang kalau untuk anak SD sih nggak perlu, saya rasa untuk diskusi kelompok aja itu sudah bagus seperti itu. Nah kalau debat ini biasanya sih dipergunakan di bangku kuliah atau sebagai mahasiswa. Nah itu biasanya ada debat-debat seperti itu. Oke, sudah itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.